Polusi udara dapat disebabkan oleh kegiatan pembakaran yang menghasilkan asap tebal, gas-gas buangan bahan bakar dari pabrik yang berbahaya bagi kehidupan. Demikian juga dengan kendaraan bermotor. Dari hasil pembakaran tersebut akan dikeluarkan asap tebal dan juga kandungan gas-gas buangan yang tinggi, sehingga berbahaya bagi kehidupan. Pusat-pusat pembakaran ini pun sebagai sumber polusi yang berbahaya. Gas-gas dan partikel yang dikeluarkan akibat gunung meletus juga dapat mengotori udara. Buangan-buangan tersebut yang mengotori udara dan lingkungan dikenal dengan polutan. Hasil pembakaran dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor sebagian besar adalah CO. CO yang dihasilkan ini dapat dioksidasi menjadi CO2. Meskipun CO2 tidak bersifat racun, namun pengaruhnya terhadap lingkungan sangat besar. Suatu survei menunjukkan bahwa CO2 di bumi bertambah dari tahun ke tahun. Adanya kadar CO2 yang tinggi dapat mengakibatkan terbentuknya lapisan CO2 yang tebal. Seperti diketahui, atmosfer bumi terbagi atas 3 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Lapisan CO2 terbentuk di lapisan troposfer bumi, yaitu lapisan yang terdekat dengan permukaan bumi. Berat jenis CO2 lebih rendah daripada udara, sehingga CO2 terdapat banyak di lapisan troposfer bumi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Penggambaran efek rumah kaca adalah seperti dinding kaca dapat ditembus oleh energi sinar gelombang pendek yang datang dari matahari, tetapi tidak dapat ditembus oleh energi panas gelombang panjang dari bumi. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luarnya. Jadi, lapisan CO2 yang terdapat dalam atmosfer bumi mengakibatkan efek yang sama dengan kaca tadi. Peristiwa demikian disebut efek rumah kaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan mobil ini. Seluruh kacanya tertutup, tetapi cahaya matahari masih bisa masuk tembus ke dalam mobil ini melalui kaca. Sehingga keadaan di dalam mobil makin lama makin panas. Ternyata panas yang ada di dalam mobil terperangkap, tidak bisa dipantulkan ke udara bebas kembali karena terhalang oleh dinding kaca ini. Akibatnya akan terjadi peningkatan suhu di dalam mobil. Keadaan tadi juga terjadi di bumi. Terperangkapnya sinar matahari yang masuk ke lapisan bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali ke atmosfer secara sempurna akibat terhalang oleh lapisan troposfer yang mengandung CO2 tadi. Bila udara di atmosfer tercemar dengan adanya peningkatan CO2, maka
suhu di bumi akan panas. Hal ini dapat diterangkan berdasarkan efek rumah kaca. Seperti atap kaca suatu rumah kaca, CO2 dalam atmosfer transparan bagi energi panas gelombang pendek dari matahari, tetapi cenderung menghalangi energi panas gelombang panjang yang dipancarkan keluar dari bumi. Jadi, kenaikan CO2 di atmosfer akan menahan panas lebih banyak di atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi atau di troposfer. Akibatnya akan menaikkan suhu rata-rata bumi. Kecenderungan bumi semakin panas terjadi selama pertumbuhan industri dan kendaraan bermotor yang akan meningkatkan CO2 dalam atmosfer bumi. Karena CO2 mempunyai efek isolasi, dikhawatirkan akan adanya peningkatan suhu atmosfer yang menyeluruh. Jika kenaikan suhu atmosfer berlangsung terus, dikhawatirkan lapisan es atau sebagian besar dari es di kutub akan mencair. Akibatnya, permukaan laut akan naik dan daratan menjadi lebih sempit, serta kota-kota akan terendam. Pada kondisi tertentu, keadaan sebaliknya dapat terjadi. Penguapan air laut akan bertambah, sehingga lebih banyak awan yang bersama-sama partikel-partikel dalam atmosfer dapat membaurkan sinar matahari. Akibatnya, suhu di bumi akan turun. Bahkan bila asap dan debu yang dilontarkan ke udara setiap hari dapat pula membawa akibat sebaliknya, yaitu menurunnya suhu di dunia akibat sinar matahari yang terhalang. Hal ini masih merupakan hipotesis para ahli. Kita telah meracuni udara, air, dan tanah dengan zat pencemar. Akibatnya, mungkin akan menggoncangkan keseimbangan kekuatan alam yang besar di bumi, atmosfer, dan lautan, sehingga dapat menyebabkan bencana bagi umat manusia. Thank you.